Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Oke, sekarang kita lanjut mengenai manipulasi dictionary bagian yang kedua. Tadinya mau saya jadiin satu bagian aja, tapi supaya nggak terlalu panjang, jadi saya pecah aja jadi dua bagian. Oke, di sebelumnya kita udah membahas mengenai accessing, updating, dan menghapus dictionary. Kemudian ada built-in function pada dictionary. Sekarang kita membahas mengenai built-in method pada dictionary. Oke, sebelumnya function ya. Kalau method itu penggunaannya seperti ini. Nah, ini ada 10 metode yang bisa kita gunakan dalam memanipulasi sebuah dictionary. Ada clear kita udah coba tadi ya, clear, copy. Nah, sekarang copy. Kalau clear udah tadi ya di pertemuan sebelumnya, itu untuk menghapus semua isi elemen dari dictionary. Oke, sekarang kita bahas mengenai copy. Jadi kalau function itu letaknya di belakang. Caranya kita gunakan nama dictionary-nya. Ini contohnya namanya dict, kemudian titik, kemudian ada pilihan. Ada clear, ada copy, ada from. Nah, kita pilih copy. Copy ini tujuannya untuk mengcopy sebuah dictionary ke dalam dictionary yang lain. Penggunaannya gampang. Gini. Misalnya saya punya Indonesia ya. Indonesia. Nah, sebuah dictionary Indonesia, kemudian saya buat sebuah dictionary baru namanya Kanada, negara Kanada. Negara yang selalu ingin saya kunjungi. Kanada. Kanada, ya ini nama ini sebuah dictionary baru yang isinya nanti akan sama dengan isi dari Indonesia. Karena cara menggunakannya ketik nama dictionary barunya Kanada, kemudian sama dengan, kemudian nama dictionary yang mau di copy, misalnya Indonesia titik. Nah, ini method. Lihat di sini ada clear, ada copy, ada from keys, get, dan sebagainya. Saya pilih copy, kemudian buka kurung tutup alias dalam kurung biasa. Nah, dalamnya nggak perlu kita isi apapun. Nah, sehingga kalau kita cetak tampilannya Kanada, maka hasilnya adalah sama dengan dictionary Indonesia. Sama kan? Nggak ada bedanya. Gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, itu tadi copy. Kemudian from keys. From keys ini untuk membuat sebuah dictionary, create a new dictionary. Nah, ini membuat sebuah dictionary baru dengan key dari dictionary yang lain. Jadi kita cuma mengambil key-nya saja. Contohnya begini. Ini Kanada. Misalnya saya buat sebuah negara baru, Kanada. Kemudian DICT. Nah, ini key-nya ya, rumusnya ya, DICT titik from keys, kemudian dalam kurung. Nah, masukkan nama dictionary awalnya, dictionary yang mau diambil, key-nya apa aja, Indonesia. Nah, kemudian kita print Kanada. Nah, sehingga kalau dicetak hasilnya, nah ini dicetak Kanada ya, negara Kanada. ICC-nya known, pemerintah known, populasi known, luas known, kosong. Jadi cuma ngambil key-nya aja ya, cuma mengambil key-nya aja. Kita bisa isi value-nya, cuman value-nya jadi seragam semua. Caranya di sesudah Indonesia ini kita kasih nama, kita kasih koma, kemudian nilai yang mau diisi, misalnya apalah apalah isinya. Oke, sehingga kalau dijalankan hasilnya ini apalah, luasnya apalah, populasinya apalah gitu. Kita juga bisa masukin sebuah variabel, misalnya kata sama dengan ya si apalah ini misalnya.
apalah, sehingga di sini kita bisa masukkan kata. Nah, kalau dijalankan isinya ya seperti ini, apalah juga gitu. Paham ya? Paham dong. Itu method from keys, coba mengambil key-nya saja. Oke, kemudian ada get key, get bukan get key ya, get ya, dictionary get. Ini untuk mengembalikan nilai dari key tertentu kalau key-nya itu ada di dictionary. Kalau key-nya yang diambil nggak ada di dictionary, tetap ditampilkan, cuman nilainya kosong, none. Contohnya gini. Ini hapus. Kemudian biar tampilannya bagus, ini kode negara. Nah, saya mau menampilkan kode negara. Kemudian negaranya, nama dictionary-nya Indonesia, titik, get, kemudian ICC. Ininya jangan lupa kurung buka kurung tutup. Oke, dalam kurung. Oke, sekarang kalau dicetak hasilnya seperti ini, kode negara 62. Coba kita tambahkan lagi. Bawahnya pemerintahan. Pemerintahan Indonesia, get pemerintahan. Sehingga kalau dijalankan, nah ini pemerintahan republik. Gimana kalau seandainya key-nya nggak ada? Misalnya getnya saya tulis kepala negara. Kepala negara. Di sini saya ganti kepala negara. Kalau ditampilkan hasilnya tampil, key-nya tampil meskipun tidak ada, tapi value-nya none, nilainya kosong melompong, nggak ada, none. Itu untuk metode get ya. Oke, selanjutnya ada set default. Sama ini set default ya, ini dictionary set default, key-nya terus default value. Ini sama dengan get ya, tapi bedanya ya, kalau pakai default value kita bisa menentukan default value dari variabelnya, sekalipun variabel. Kita bisa menentukan default value dari sebuah key sekalipun key itu nggak ada. Contohnya gini, gampang aja. Misalnya si luas ini saya hapus deh ya. Jangan ya, luas tetap ada. Nah, ini saya ganti di sini pakai set default Indonesia. Nah, ini misalnya kepala negara ini nggak ada ya, tapi saya bisa set sini. Set default kepala negara. Kemudian koma, kemudian kita isi nilai yang mau kita isi, misalnya presiden. Kalau dijalankan, nah dia nggak jadi non, tapi dia jadi presiden, karena di sini presiden sini adalah default key-nya yang harus diisikan. Kalau misalnya bukan default value yang diisikan kalau misalnya value dari key-nya ini tidak ada, dengan menggunakan metode set default gitu. Oke, gimana kalau kita terapkan set default ini di populasi misalnya ya. Ini copy paste aja. Oke, di sini populasinya saya set default jadi 277. Kalau dijalankan dia nggak berubah. Jadi set default ini tidak akan mempengaruhi kalau dia memanggil key yang sudah ada dan sudah ada nilainya di sini, dia key awal ini nggak akan berubah.
meskipun kita pakai set default, kemudian kita isikan ininya, key-nya, kita isikan value-nya dari key-nya ini 277, dia nggak akan berubah di sini, dia akan tetap 270 gitu. Paham ya? Pasti paham. Oke, itu set default key. Saya nggak akan bahas semua deh. Saya coba ke pop. Nah, ini pop item. Pop item itu artinya menghapus elemen paling belakang. Contohnya gini. Oke, ini hapus dulu. Oke, misalnya saya mau buang elemen paling belakang dari dictionary Indonesia. Caranya gini. Saya buat sebuah variabel baru namanya hapus, yang isinya adalah Indonesia. Nah, dictionary Indonesia, kemudian gunakan metode pop item, kemudian kurung buka kurung tutup, dah gitu doang. Nah, sehingga kalau kita tampilkan hasilnya print Indonesia, kemudian Indonesia, kita tampilkan isinya. Nah, luasnya hilang. Kenapa? Luasnya sudah dihapus. Jadi coba kalau kita tampilkan elemen yang mau dihapus, ya gampang aja, print elemen yang dihapus adalah hapus. Ya, kalau dijalankan, nah ini elemen yang dihapus adalah luasnya, ya ini sini gitu. Jadi intinya pop item itu sebuah metode yang akan menghapus elemen yang paling belakang aja, paling belakang itu. Tapi harus hati-hati. Kalau misalnya si dictionary kosong, kalau misalnya saya jalankan pop item pada dictionary Indonesia, interpreternya akan error. Jadi hati-hati. Jangan sampai Anda menjalankan metode pop item pada dictionary yang isinya kosong. Gitu. Paham ya? Pasti paham. Oke, itu tadi pop item. Kemudian ada pop. Nah, ini bedanya. Kalau pop item kan itu menghapus elemen paling belakang. Kalau ini kita akan bukan menghapus ya, tapi mengeluarkan elemen tertentu. Jadi pop itu bukan hapus tepatnya, lebih tepatnya mengeluarkan. Nah, ini kalau pop doang ya, pop doang. Ini untuk mengeluarkan key tertentu. Kayak gini, pop dalam kurung key, kemudian defaultnya. Untuk default, nah ini opsional, nggak perlu juga nggak apa-apa. Cara prakteknya gampang. Oke, kita pakai ini deh ya. Pop doang, Indonesia, pop doang. Kita mau hapus luas. Nah, jangan luas deh. ICC. Oke, kemudian jalankan aja langsung. Nah, sehingga yang tampil adalah pemerintahan Republik, populasi 270, luas sekian. Elemen yang dihapus adalah 62 alias ICC-nya gitu. Paham ya? Pasti paham. Nah, kalau defaultnya itu seperti apa? Ya, sebelum bahas default, misalnya yang mau saya hapus ini nggak ada. Yang saya mau menghapus kepala negara. Kepala negara ini nggak ada. Kemudian kalau dijalankan, ya dia pasti error. Jadi kalau yang mau dihapus itu key-nya nggak ada, ya pasti dia akan error. Nah, untuk mengakali supaya nggak error, kita harus memasukkan default value. Ya, ini safety buat aman aja ya, biar main aman ya. Kita tinggal masukin
eh, default value, bukan default value sih, default key yang mau dihapus, sekalipun key ini kepala negara ini nggak ada, kita masukin defaultnya. Dan default ini uniknya nggak harus ada di dalam dictionary ini. Key default yang sebagai default di sini, nilai default di sini tidak harus ada di dalam dictionary-nya. Saya bisa isi aja misalnya sesudah kepala negara, apa elemen dari sebuah negara itu apa ya? Luas udah, populasi, pemerintahan, ICC, kepala negara, siapa lagi ya? Provinsi. Nah, provinsi kan nggak ada. Coba kita jalanin, jalan, nggak terjadi error. Padahal key kepala negara ini nggak ada, makanya dikasih default provinsi. Sedangkan provinsi ini nggak ada, jadi ini cuman sebagai apa ya? Buat main aman aja deh istilahnya, supaya nggak terjadi error. Nah, kalau misalnya defaultnya ini ada, misalnya saya masukin populasi, apa yang terjadi? Nggak ada masalah, tetap aja, sekalipun dia si populasi ini ada ya, key populasi ini ada, tapi programnya tetap jalan, nggak ada error. Jadi ini cuma buat apa ya istilahnya, safety procedure aja lah. Safety net aja. Oke, gimana, paham ya? Pasti paham. Oke, itu pop doang. Kemudian ada value. Nah, ini mah gampang ini. Ini seperti keys, cuman ini menampilkan value-nya, gampang sekali. Ini hapus. Indonesia dot values. Ini hapus aja. Nah, kalau dijalankan, kok belum? Oke, coba jalanin. Ini value. Nah, ini maksudnya. It built-in method. Ya ini. Indonesia built-in method values of this object. Ini dict. Ya ini benar caranya. Mengembalikan nilai objek. Returns a view object that displays a list all of the values in the dictionary. Jadi menampilkan value-nya aja. Indonesia dot values. Nah, seperti ini. Benar yang tadi. Nah, ini Indonesia dictionary value-nya adalah 62, Republik 270 dan sekian. Jadi cuma menampilkan value-nya saja. Gampang ya? Pasti gampang. Oke, lanjut. Dictionary update others. Nah, ini mengupdate dictionary dengan elemen dari dictionary yang lain. Oke, cara prakteknya biar gampang dipahami gini. Salah pencet. Mana tadi? Oke, ini aja. Oke, saya bikin tuple baru namanya tambahan yang isinya provinsi ada berapa sih sekarang? 34 ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mengupdate dictionary Indonesia dengan memasukkan tambahan. Nah, ini elemen yang ada dalam dictionary tambahan. Caranya Indonesia titik update dalam kurung. Nah, ini tuples tambahannya. Sehingga kalau kita print Indonesia, hasilnya adalah, nah jadi nambah di belakangnya nih provinsi, jumlahnya 34 gitu. Paham ya? Pasti paham, gampang ini. Oh ya, uniknya lagi, kita tidak hanya
kita tidak cuma bisa mengupdate sesuatu objek yang bentuknya dictionary juga, bisa juga berbentuk tuples. Contohnya gini, misalnya tambahan ini bukan dictionary ya, tapi sebuah tuples. Nah, tuples itu seperti ini misalnya. Kok ini? Oh ya, lupa saya buang. Ini nggak perlu. Oh iya, salah taruh, nggak bisa seperti ini. Oke, caranya gini. Ini. Seperti lihat sini, ini kan dalam kurung nih. Ini dalam kurung biasa. Ini kita bisa ganti seperti tuples seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, ini hasilnya nggak ada error, sama provinsi 34. Jadi dia update, kita bisa langsung isikan dengan sebuah objek yang sifatnya tuples kayak gini, tuples provinsi, dan dia punya value 34. Dia kayak mengconvert karena jadi inilah hebatnya Python gitu, dia cukup pinter gitu loh. Kita nggak perlu banyak convert, dia otomatis convert bilangan. Jadi update dalam kurung ini, ini kan tuples saat dia mengakses dictionary Indonesia, kemudian dia menggunakan metode update, dia bisa mengupdate nilai yang mengupdate objek yang sifatnya tuples, nggak cuman dari dictionary aja, tapi dari tuples juga seperti ini. Nah ini, sehingga hasilnya ya seperti ini, sama. Jadi nambah provinsi, jumlahnya 34 gitu. Paham ya? Pasti paham, mudah sekali. Itu mengenai Python Dictionary Built-in Method. Jadi metode apa saja yang bisa kita gunakan di dalam dictionary. Sebenarnya sih ada banyak, tapi saya nggak bahas semuanya. Itu soalnya banyak banget ya, kayak misalnya nih Indonesia titik. Nah ini ada, lihat sendiri tuh, ada pop item, values, banyak banget. Ya kan saya bahas semuanya sini. Meskipun gitu semuanya ada gunanya, tergantung kebutuhan. Nah paham ya? Kalau sudah paham, silakan Anda eksperimen, Anda latihan sendiri, Anda coba-coba sendiri supaya Anda bisa lebih lancar dalam penggunaan metode di Python. Berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas manipulasi dictionary, kita sudah bahas bagaimana cara mengakses, mengupdate, dan menghapus dictionary, kemudian bagaimana menggunakan built-in function pada dictionary, dan bagaimana menggunakan built-in method yang ada dalam dictionary. Kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe ya kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.